Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya nih? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. baik Pak. Baik, Sehat ya. ya terima kasih semuanya. Saya harapkan semuanya kita dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Selanjutnya kita dari kelompok satu ya, saya akan memberikan aturan main nih. Jadi untuk sesi satu yang bertindak selaku coach itu Pak Otong, kemudian yang bertindak selaku coachi yaitu Pak Apian. Nah, sebelum kegiatan sesi satu dari praktek coaching ya di kelompok kita ini, saya akan coba melakukan percakapan dengan Pak Otong selaku coach yang bertindak selaku coach. Pak Otong, Siap. gimana Pak Otong? Sehat Pak Otong? Alhamdulillah. Gimana Pak Asbri? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oke, gimana Pak Otong kondisi gimana nih? Malam ini gimana nih? Perasaan emosinya gimana? Kondisi emosi sekarang mungkin ada di posisi 75 karena akan nonton bola kayaknya nih. Oke, baik sekali Pak. Kayaknya posisi yang sangat ideal ya untuk melakukan Oke. kegiatan coaching. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Pak Apian ya, saya selaku akan menanyakan ke Pak Otong, kira-kira dari kegiatan coaching kali ini, Bapak pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching ini, Pak? Eh, Terutama mungkin saya akan mencoba mengangkat kompetensi coach saya yaitu Pak Alfian nanti di proses pembelajaran sehari-hari. Adapun kesepakatan apa yang akan kita angkat nanti belum tergali, cuma mungkin intinya di proses pembelajaran itu. Oke, baik, bisa saya tangkap. Jadi topiknya nanti di proses pembelajaran, Pak ya. Iya. Eh, ya kira-kira dari kompetensi coach ya, coaching ini yang dari tiga itu, Pak, apakah tiga-tiga kompetensi itu akan Bapak coba kembangkan di kegiatan Ya, coaching? kita sebagai coach harus punya kompetensi mendasar, di antaranya ada tiga kompetensi yaitu present atau kehadiran penuh. Saya akan coba hadir seutuhnya karena akan coba menggali kompetensi coaching. Kemudian juga saya akan mendengar aktif atau mendengar serius ya, makanya saya langsung pakai headset supaya tidak ada suara-suara lain di sekitar saya. Kemudian yang ketiga adalah ya mungkin kita akan berusaha belajar untuk mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu. Baik, cukup menarik, Pak ya. Saya ingin sekali mengamati Bapak nih. Untuk itu silahkan kegiatan coaching sesi satu saya serahkan ke Pak Otong dan Pak Apian. Silahkan Pak, mangga. Oke, terima kasih Pak Aspuri sebagai observer satu. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Mungkin kita sebagai tim kelompok satu yaitu sedang mengerjakan tugas tentang demonstrasi konseptual di mana dalam tugas tersebut kita harus mengadakan praktik yaitu tentang coach dan coachee. Adapun sebagai coach saya mungkin adalah Pak Alpian dari SMK Negeri 1 Warung Gunung. Adapun saya sendiri sebagai coach adalah Otong Hidayat dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Bagaimana Pak Alpian, sudah siap? Siap potong. Oke, terima kasih Pak Alpian. Gimana mungkin kondisi sekarang oke ya? Oke. Di Warung Gunung juga oke kan? Dirangkas sekarang pindah. Oh, sekarang udah dirangkas. Alhamdulillah ya. Sekarang udah tinggal dirangkas berarti ya sinyal tidak ada masalah ya. Betul. Oke. Sementara tuh ya. Oke, baik Pak Alfian. Mungkin kita tahu ya, saya juga paham Pak Alfian sebagai guru itu sudah sangat senior, sudah sangat lama. Bahkan sudah berbagai pengalaman yang Pak Alfian rasakan. Kira-kira dalam standar proses pembelajaran yang menurut Pak Alfian bagian yang mana ya yang kira-kira perlu dikembangkan atau ditingkatkan Pak Alfian? Ya. Kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan itu ya memang ada beberapa standar, cuma saya memfokuskan pada bagaimana siswa tersebut bisa menyimak penjelasan saya pada waktu proses pembelajaran. Namun demikian, ada juga siswa yang ketika saya menjelaskan sebuah konsep, dia mengalihkan perhatian.
dan mengalihkan perhatian kepada saya dan teman-temannya gitu Pak Tong. Jadi ini juga menjadi suatu tantangan dan masalah buat saya untuk bagaimana agar si siswa tersebut bisa kembali kepada jalurnya, yakni perhatikan pembelajaran di mana saya sedang menjelaskan konsep tersebut. Mungkin Pak Otong bisa memberikan arahan-arahan mungkin gimana gitu tentang bisa murid itu tersebut bisa kembali sedikitnya fokus pada materi yang saya jelaskan Pak Otong. Oke. Saya bisa menangkap mungkin Pak Alpian ada di kendala pada proses pembelajaran tentang perhatian siswa gitu Pak Alpian ya. Betul, perhatian siswa tersebut Oke. yang berkali-kali ya. Betul. Perhatian siswa pada proses pembelajaran gitu ya. Kira-kira Betul. apa yang pernah Pak Alpian coba terhadap untuk meningkatkan kembali perhatian tersebut supaya siswa tersebut fokus kepada pelajaran Pak Alpian? Ya. Pernah saya melakukan ketika mulai pembelajaran itu menggunakan metode ice breaking game, di mana semua siswa itu memang fokus kepada apa yang saya ucapkan, apa yang saya jelaskan ice breaking tersebut dengan melalui game tersebut. Alhamdulillahnya. Tapi ketika waktu pembelajaran tidak ada ice breaking tersebut, siswa kembali lagi gitu ya, asik dengan dunianya sendiri gitu ya. Udah berulang saya juga pernah memanggilnya, kenapa sampai ketika saya menjelaskan materi, siswa itu tetap mengalihkan perhatiannya baik kepada saya maupun teman yang sebelahnya. Oke. Dari percakapan kita Pak Apian mungkin kita bisa menyepakati permasalahan Pak Apian itu kira-kira di area perhatian atau di area minat belajar siswa Pak Apian yang akan kita coba diskusikan ini. Kemungkinan besar di perhatiannya dulu Pak gitu. Di perhatiannya. Oke, di perhatian siswa dulu. Nah, langkah-langkah Pak Apian tadi udah disampaikan bahwa Pak Apian juga pernah mencoba menggunakan ice breaking, sudah mencoba dengan berbagai metode. Ternyata masih tetap aja seperti itu ya. Betul. Ketika pada pelaksanaan ice breaking dia latihan Pak peduli ya, tapi setelah saya tidak melakukan ice breaking lagi untuk pertemuan berikutnya, ya kembali lagi seperti semula, dia asik dengan dunianya sendiri itu. Oke. Pak Apian pernah mencoba menelusuri atau permasalahan yang kenapa anak itu bisa seperti itu selama ini gitu, selain daripada proses pada pelajaran dengan menggunakan ice breaking dan lain-lain. Ya, ketika saya memanggilnya pada waktu selepas jamnya selesai pembelajaran, saya panggil kenapa si anak tersebut sampai tidak tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Ternyata ketika saya tanyakan, dia menjawabnya bahwa saya itu Pak seperti itu karena saya butuh sesuatu perhatian dari seseorang katanya. Jadi si anak itu butuh perhatian yang memang cukup luas. Kemungkinan besar di keluarganya itu perhatian keluarganya terhadap dia itu kurang gitu Pak, sehingga dicurahkanlah di sekolah supaya di sekolah itu dia bisa mendapatkan perhatian yang cukup lebih dari murid yang lainnya gitu Pak. Makanya dia berbuat seperti itu. Oke, dari beberapa langkah yang sudah Pak Apian coba untuk meningkatkan minat belajar siswa itu ya, perhatian belajar siswa itu diantaranya di kelas dengan menggunakan ice breaking dan sebagainya, kemudian setelah pembelajaran juga mencoba memanggilnya. Kira-kira Pak Apian bisa mengukur nggak? Pak Apian ada di posisi kalau dikasih rentang 1 sampai 10, Pak Apian selama ini dengan cara atau usaha Pak Apian untuk meningkatkan perhatian siswa itu ada di area angka berapa kira-kira Pak Apian? Kemungkinan besar saya di area posisi 7 Pak, karena masih bisa mengalihkan perhatian si anak tersebut dengan permainan game. Dan saya berusaha akan meningkatkan kembali dengan mengurangi ice breaking tersebut supaya ketika pembelajaran berikutnya tanpa ice breaking permainan si anak bisa perhatian dengan tanpa adanya stimulan dari luar Pak. Berarti Pak Apian punya penilaian sendiri di angka 7 karena Pak Apian mampu mengembalikan minat ya dengan adanya ice breaking dan lain-lain. Ada rencana kira-kira ke angka berapa Pak Apian? Ya, rencananya saya meningkatkan 1 tingkat potong ke tingkat yang nomor 8 Pak. Karena kenapa? Saya akan mencoba menggali lagi bagaimana menumbuhkan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang saya
bawakan ketika menjelaskan konsep-konsep yang saya ajarkan pada waktu mapel tersebut, Pak. Gitu. Oke. Selain dari itu kan Pak Alpian akan berusaha untuk ke angka 8 ya, dan bagaimana usaha itu ya. Angka Iya. 8 itu adalah angka usaha bagaimana Pak Alpian meningkatkan ya minat belajar siswa tersebut. Selain dengan langkah-langkah itu, kira-kira langkah lain yang bisa dikerjakan Pak Alpian apa itu? Langkah lain kemungkinan besar saya akan mencoba membuat materi yang kemungkinan besar disenangi oleh anak tersebut dengan cara yang kemungkinan besar akan dengan ilustrasi komik ya, bergambar ya, agar bisa menarik minat mereka atau perhatian mereka ke dalam dunia pembelajaran saya tentang topik materi yang saya bawakan nanti itu, Potong. Jadi saya akan membuat materi secara bergambar gitu, Potong. Oke. Secara komik. Itu alternatif untuk bagaimana Pak Apian berusaha untuk meningkatkan ke angka 8, di antaranya Ya, merubah ya. Selain apa yang sudah dikerjakan sudah di angka 7 dengan ice breaking, kemudian terus menggali informasi dari siswa. Nah, langkah berikutnya untuk meningkatkan ke angka 8 adalah dengan merubah ya, ataupun materi-materi yang lebih menarik lagi. Seperti itu Pak Apian ya. betul, Pak. Oke, mungkin ada solusi atau alternatif lain selain dari apa yang sudah disampaikan tadi yang bisa dilakukan oleh Pak Alpian mungkin untuk memaksimalkan apa yang akan Pak Alpian lakukan gitu. Ya, kemungkinan besar solusinya saya juga akan mencoba untuk kunjungan rumah untuk mengetahui posisi si keluarga si anak tersebut, Pak. Apa memang si anak tersebut itu memang kurang perhatian di keluarganya dikarenakan apa, sehingga saya bisa menggali kenapa si anak ini kurang perhatian. Faktor apa yang menyebabkan si anak itu kurang perhatian dari informasi yang saya dapatkan melalui kunjungan rumah ke orang tuanya, Pak. Oke, kira-kira dari 36 siswa, persentase berapa persen Pak yang mungkin bisa mengalami hal tersebut? Yang kurang minat belajar itu. Memang sekitar 5%, cuma dia itu pimpinannya, Pak, gitu ya. Jadi ya itulah pimpinan dari anak-anak ketika dia beralih kepada matematik pembelajaran saya, ya otomatis yang lain pun akan merasa ikut gitu, Pak. Karena Oke. dia itu mengajak gitu ya, gitu. Oke, itu beberapa mungkin beberapa yang harus diperhatikan Pak Apian ya, karena Gitu. anak tersebut adalah sangat berpengaruh di Pas. kelompoknya ya, karena itu. Ya mungkin terakhir mungkin Pak Apian, dari percakapan kita saya sudah bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Apian. Langkah-langkah juga Pak Apian sudah menyampaikan tadi. Kira-kira mungkin bisa dikatakan komitmen lah ya, komitmen atau apa namanya, langkah yang mungkin selanjutnya selain apa yang tadi disampaikan. Terakhir mungkin Pak Apian bisa disampaikan, silakan. Betul. Jadi langkah-langkah saya ke depannya itu saya akan mengubah lagi dengan mensimulasikan dengan ice breaking, dan minggu depannya dengan materi-materi gambar. Juga saya juga berusaha minggu depannya kunjungan rumah ke orang tua siswa untuk menggali kenapa siswa ini berbuat seperti itu ketika dalam pembelajarannya. Apakah ada faktor-faktor lain yang disebabkan oleh keluarga. Dan itu adalah komitmen saya akan saya laksanakan di minggu-minggu depannya, Potong. 3 Oke. kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Alpian. Mungkin saya ingin mengetahui laporan hasil dari apa yang Pak Alpian lakukan nanti, sebagai komitmen, sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan Pak Alpian tadi tentang minat belajar siswa sekian persen yang kurang fokus ya, atau kurang menurut. Oke, mungkin percakapan terakhir Pak Alpian, saya akan coba menyimpulkan atau mengeneralisir apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan. Di antaranya Pak Alpian tadi sudah menyampaikan punya permasalahan tentang minat belajar siswa ya, yang kurang Betul. maksimal. Kemudian diantaranya yaitu Pak Alpian sudah mencoba berusaha dengan menggunakan ice breaking, sudah menggunakan berbagai metode dan media. Kemudian Pak Alpian juga mengukur bahwa usaha Pak Alpian sudah ada di angka 7 dan berusaha untuk meningkatkan ke angka 8 dengan cara merubah materi yang lebih menarik lagi. Dan selanjutnya mungkin Pak Alpian akan berkomitmen untuk terus meningkatkan minat siswa itu dengan cara mungkin berkomunikasi dengan orang tua, atau mungkin dengan kunjungan ke rumah ya,
ya. Bahkan Pak Alpian pun akan mencari sumber-sumber lain dalam materi literasi dan bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih Pak Alpian, percakapan kita sangat luar biasa malam ini. Itu mungkin saya kembalikan lagi waktunya ke observer Pak Aspuri, disilakan. Ya, baik. Terima kasih, luar biasa ya, luar biasa nih kegiatan coaching antara Coach Pak Otong nih dengan Coach Pak Alpian yang saya lihat sudah memenuhi daripada kompetensi coaching ya. Silakan Pak Salman untuk memberikan pasca observasinya. Saya silakan untuk Pak Salman. Halo Pak Salman. Ya, silakan Pak, langsung saja Pak, langsung saja Pak. Untuk aktivitas coaching yang telah dilakukan oleh Pak Alpian berjalan dengan Tirta, di mana kita lihat komunikasi dari tujuan coaching ini gitu ya. Tujuannya lihat agenda hingga topik yang sudah dimunculkan. Kemudian saya lihat juga tadi di mana coach mencoba untuk mengidentifikasi yang ada pada Pak Alpian masalah terkait pembelajaran, itu di mana secara struktural mencoba untuk mencari fakta, kemudian tadi saya melihat di mana coba memodifikasi pembelajarannya dan dengan berbagai hal, dan juga konsep pun untuk komitmennya pun sudah terlihat tadi ya, secara struktur stabilitas pun sudah terlihat. Jadi untuk alur ceritanya memang sudah saya lihat coaching ini. Terus kemudian dari presensinya coach maupun coach itu benar-benar memiliki sudah dalam keadaan memang keadaan di mana keduanya bisa menemui masing-masing baik dari coach dan coach, baik sama-sama bisa mendalami dalam presensi atau kehadiran penuh. Kemudian di coach pun saya lihat cukup aktif untuk menggali fakta yang ada di situ, sangat sebagai pendengar aktif yang terus menggali dengan pertanyaan yang berbobot. Jadi secara keseluruhan saya pasti cukup baik alur dan yang dimunculkan oleh coach dan begitu Pak. Pak Puri? Ya, udah cukup Pak Salman. Halo Pak Puri. Ya, halo. Ya, gimana? Dari saya seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Salman. Mungkin Potong ada umpan baliknya, Potong? Terima kasih ya Pak Observer, Pak Aspuri dan Pak Salman yang memberikan masukan terhadap saya, terutama sebagai coach. Terus terang saya juga belum bisa maksimal karena terus belajar ya, dan emang masukan-masukannya sangat diharapkan sekali. Adapun saya sudah berusaha mencoba mengikuti alur Tirta, dari mulai kita mencoba menyepakati atau tujuan ya di dalam T-nya tersebut, kemudian identifikasi, coba menghayati atau menggali, kemudian memetakan situasi seperti apakah coach saya gitu. Dan kemudian rencana aksi pun yang akan saya sampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan kunci tadi. Dan terakhir mungkin karena tanggung jawab itu tidak bisa dilihat sekarang, makanya saya menitip menitip itu aja, kemudian janji ya kepada si kucinya, mohon rencana aksinya dilakukan gitu dan dilaporkan hasilnya sejauh mana perkembangan ataupun hasil dari pendalaman coach dan coach ini. Itu mungkin Pak Alpian. Oke, terima kasih Potong. Akhirnya sesi 1 kita sudah tuntas ya. Kegiatan sesi 1 yang Potong selaku coach dan Pak Alpian selaku coach telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 ya. Saya serahkan ke Pak Otong untuk menjadi pengamat 1, Pak Otong, dan Pak Alpian sebagai pengamat 2 ya. Mangga, silakan Pak Otong. Oke, terima kasih Pak Aspuri atas waktunya.
tiba saatnya di sesi 2 ini saya kebagian tugas menjadi observer 1, yaitu mencoba kita komunikasi dulu. Untuk saat ini di sesi 2 mungkin coachnya Pak Aspuri ya. Ya, siapa? Saya, Kemudian Pak. coachnya adalah Pak Salman. Pak Salman ya. Oke, diharapkan mungkin terjadi praktik-praktik yang diminta ataupun tugas kita diantaranya adalah prinsip coaching. Saya coba ingatkan kembali adalah kemitraan ya. Kemudian proses kreatif di situ harus muncul, kemudian memaksimalkan potensi ya. Di antaranya mungkin saya harus komunikasi ataupun observer yang pertama dulu. Pak Aspuri siap sebagai coach? Siap, Pak. Siap. Oke, masih ingat 3 kompetensi coachingnya? Siap, insya Allah, Pak. Oke, kondisi stabilitas sosial emosionalnya seperti apa sekarang, Pak? Kalau dari rentang angka ya, saya sekitar 75, Pak. Jadi saya siap. 75. Oke, berarti lah udah ideal ya. Kuci bagaimana Pak Salman? Kondisinya siap juga? Kondisi ada masalah ini saya tidak, kondisinya turun lah Pak, 65 Pak. Oh, 65. Oke. Yang penting terjadi komunikasi ya supaya ini coach dan coachingnya berjalan sesuai dengan yang rencanakan. Oke. Kita mulai saja, mungkin itu sudah kelihatan yang akan mempraktikkan coach-coach Pak Aspuri dan Pak Salman sudah ready, kondisi sosial emosionalnya pun dianggap normal ya. Kita mulai kegiatan coach and coach ini. Mungkin untuk durasi dipersilakan saja sesuai dengan percakapan yang dibutuhkan, tidak dibatasi ya. Itu oleh karena itu waktu dan kesempatan disilakan kepada coach Pak Aspuri. Baik, terima kasih Pak Otong ya atas waktunya. Langsung saja Pak Salman. Nah, Pak Salman, Assalamualaikum Pak Salman. Ya, apa kabar Pak Salman? Halo Pak Salman. Iya, iya. Halo Pak Salman, bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, mendengar baik. Pak Aspuri. Oke, siap. Pak Salman, apa nih kira-kira nih percakapan apa kira-kira kita pada kesempatan kali ini? Pak Salman? Baik, Pak. Iya, kira-kira percakapan apa nih kira-kira kita pada malam hari ini Pak Salman nih? Ini ketertarikan ya Pak Aspuri, mungkin ketertarikan terhadap mata pelajaran matematik Pak Aspuri. Oke, minat ya, minat belajar siswa ya terhadap matematik Pak Salman ya. Baik. Ya Pak Aspuri. Oke, siap. Pak Salman, kira-kira di akhir percakapan ini kira-kira apa yang Pak Salman harapkan yang kita peroleh dari pembicaraan ini, kira-kira apa nih? Yang saya harapkan nanti saya bisa menemukan pencerahan ya terkait bagaimana memaksimalkan anak-anak terhadap pelajaran matematika. Baik, sudah saya tangkap dengan jelas ya. Jadi harapan Pak Salman dengan kita pada kesempatan kali ini ya, kegiatan coaching kita kali ini mendapatkan harapan tentang bagaimana siswa-siswa kita, siswa di tempat Pak Salman ini ya, akan meningkat ya rasa minat terhadap matematik yang dianggap sulit. Mungkin begitu Pak Salman ya? Iya, betul Pak Aspuri. Oke, baik. Sekarang bisa diceritakan lebih jauh Pak, kira-kira mungkin apa yang membuat minat siswa di sekolah Bapak ini, kira-kira apa tuh yang membuat mereka minatnya kurang terhadap matematik? Gimana Pak? Baik, ya yang di sekolah saya dan siswanya itu memang motivasi belajarnya yang pertama memang kurang gitu. Mereka pun paradigma pendidikan tentang pentingnya pendidikan pun mata pelajaran matematika cenderung
cukup kompleks ya, itu cukup kompleks gitu. Betul, Jadi betul. sekali itu untuk tertarik gitu ya untuk pelajaran gitu. Ketika mungkin mereka tertarik nih sama gurunya gitu ya, tapi ketika sudah menemui titik jenuh gitu ya, kesulitannya di nalar nggak masuk gitu, itu mereka down lagi Pak Aspori gitu, hilang lagi gitu apa minatnya untuk belajar matematika. Ya, ya bisa saya ulangi ya dari cerita Pak Salman tadi. Jadi ada 3 hal ya sementara ini yang oleh Pak Salman tadi dikatakan bahwa satu, mereka tidak punya motivasi untuk belajar Pak ya. Yang kedua, mereka juga kurang kesadaran arti pentingnya pendidikan Pak ya. Dan yang ketiga, tadi Bapak mengatakan kompleksitas matematik yang cukup rumit gitu ya. Jadi mungkin Bapak karena sama dengan bidangnya dengan saya Pak, itu sesuatu yang kita juga ada di kondisi sosial yang hampir sama Pak ya. Jadi apa yang Pak Salman katakan itu mungkin sama ya, sama keadaannya dengan di sekolah saya. Jadi 3 hal ini mungkin Pak Salman yang menjadi concern Pak Salman di percakapan kita pada hari ini ya. Oke, baik Pak Salman. Iya. Dari 3 faktor ini, Pak Salman punya gambaran nggak kira-kira rencananya ke depannya seperti apa nih supaya 3 faktor ini bisa kita kurangi gitu, bisa kita kurangi berapa persen gitu ya kira-kira supaya anak ini kesadaran terhadap minat matematik ini meningkat gitu. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan gitu Pak? Ya, yang pertama kan tadi ada 3 poin ya Pak ya. Yang pertama itu kesadaran mereka tentang pendidikan gitu ya, tidak begitu penting gitu bagi mereka gitu, karena itu lingkungan sosial Pak, termasuk orang tuanya pun sama seperti itu gitu. Tapi di situ saya akan mencoba gitu ya Pak untuk berusaha apa ya istilahnya memunculkan atau menjabarkan bahwa ada yang namanya masa depan gitu Pak. Jadi mereka itu harus memikirkan masa depan, bukan hanya masa sekarang yang terjadi seperti itu, Pak. Jadi memang kan karena anak-anak di sini itu orang tuanya pun berpikiran udah nanti juga ujung-ujungnya kerja di sampah gitu kan kayak atau nanti ujung-ujungnya kerja jadi juga gitu akhirnya. Jadi mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting gitu, Pak. Tapi saya mencoba untuk melakukan rencana aksi yaitu untuk memperlihatkan mereka gitu atau membuka mindset mereka tentang masa depan gitu, Pak. Terus yang kedua itu tadi terkait kompleksitasnya matematik Pak. Nah di kompleksitas matematik ini saya itu mencoba untuk berusaha memberikan kepercayaan diri ke anak Pak. Jadi pasti dong yang namanya matematika sulit itu karena istilah kata langsung di titik tengah mereka sadar apa mulai tertariknya. Jadi mereka lupa akan titik dasarnya. Jadi mereka merasa oh, susah nih karena mereka nggak punya dasar gitu. Nah dari situ saya mencoba untuk menguatkan kembali dasar-dasarnya supaya kita mengikuti sifat matematika yang saling berintegrasi dasar menengah hingga ke atas. Materinya seperti itu Pak yang sudah saya rencanakan. Seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi saya tangkap nih rencana ke depan nih Pak Salman ini ada dua rencana ya yang saya tangkap. Yang pertama, Pak Salman akan coba berusaha merubah mindset bahwa matematik itu tidak sulit loh gitu, mudah gitu ya. Dan yang kedua, Pak Salman pun nanti akan concern terhadap peningkatan kemampuan dasar matematik Pak ya. Ini saya tertarik 2 hal ini Pak. Ada lagi kira-kira dari 2 hal ini mungkin ada lagi nggak Pak? Selain 2 ini Pak, kira-kira ada lagi nggak rencana Bapak nih? Ya, Selain yang pasti tadi mungkin dari apa cabang tadi yang pertama Pak itu yang masalah kepercayaan diri anak itu yang pasti saya mencoba untuk eh, dalam untuk menggali potensi anak, menunjukkan bahwa oh anak ini punya potensi sehingga dia itu percaya diri terhadap matematika dan juga terhadap depan secara umum gitu kan ya. Ya dengan cara memunculkan
prestasi-prestasi ya, walaupun hanya level-level tingkat RT gitu ya, atau mungkin tingkat lurah gitu, setidaknya dari itu prestasi yang mereka level rendah tapi bisa membangkitkan kepercayaan diri seperti itu Pak. Kemudian untuk yang tadi itu yang pasti nanti mungkin akan ada treatment bahan Pak di luar jam sekolah, seperti di jam sore gitu ya, mungkin di ekskulnya gitu, treatment tambahan mungkin itu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Salman nih sudah menemukan dua hal nih, cara meningkatkan kemampuan dasar-dasar matematik tadi ya, di luar jam KBM. Kemudian juga Pak Salman nanti akan mencoba meningkatkan kepercayaan diri ya, kepercayaan diri siswa dengan cara menggali potensi. Salah satu caranya tadi dengan mengikuti lomba-lomba Pak ya, mengikuti lomba-lomba dari skup yang paling kecil. Kemudian saya tertarik Pak tadi yang merubah mindset. Nah, kira-kira ini yang merubah mindset supaya anak-anak itu mindset terhadap matematik itu dianggapnya mudah gitu, bukan sesuatu yang sulit. Kira-kira rencana Bapak apa nih di ngerubah mindsetnya ini dengan cara seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Oke, yang pertama saya itu berencana untuk memunculkan pembelajaran yang bermakna Pak. Bermakna itu maksudnya matematika yang terrealisasi untuk masa depannya gitu. Misalkan memberikan contoh-contoh yang berkaitan erat dengan matematika gitu. Di setiap pembelajaran itu akan saya akan masukkan di dalamnya itu. Nanti dikonfirmasi dan seterusnya. Nah, seperti itu Pak. Nah, untuk yang untuk merubah mindset tadi itu salah satunya juga saya akan mencoba mengikuti proses berpikir anak Pak. Kalau misalkan saya lihat anak ini baru ada di posisi medium atau posisi dasar basic ya, saya akan mencoba untuk memberikan soal-soal yang setara dengan proses berpikirnya. Jadi saya tidak akan mencoba untuk memberikan soal yang kompleks sulit, supaya anak itu merasa oh saya bisa ngerjain nih matematik nih ya, seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Jadi Pak Salman ini rencananya ini luar biasa Pak. Artinya sudah banyak pilihan-pilihan ini ya, udah muncul pilihan-pilihan solusi dari masalah yang Pak Salman hadapi ini. Nah, kira-kira dari pilihan-pilihan itu Pak, yang kira-kira Bapak rencanakan, yang kira-kira bisa dilakukan oleh Pak Salman ini, pilihan-pilihan yang mana nih Pak, nih yang untuk menjadi prioritas gitu ya, yang kira-kira nih bisa dilakukan ke depannya dengan baik gitu dan bisa terlaksana dengan baik gitu. Yang mana kira-kira Pak? Semuanya Pak, insya Allah Pak. Semuanya insya Allah akan dilaksanakan Pak. Gitu. Kan semuanya kan tidak berjalan secara bersamaan Pak. Baik. Semuanya tidak berjalan secara bersamaan. Dan Bapak Wakil Kurikulum, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti akan berkoordinasi terkait itu semua tadi. Yang pastinya Pak, kalau sendirian saya nggak mungkin Pak gitu. Jadi jawaban Pak Salman ini luar biasa. Padahal tadi saya mau tanyakan tuh sejauh mana nih rencana ini, siapa yang bisa memastikan bahwa Pak Salman ini akan melakukan action yang sesuai rencana ini. Artinya pihak mana yang harus dilibatkan dan siapa yang bisa memastikan bahwa rencana ini akan terrealisir gitu. Gimana Pak? Baik, yang pasti yang saya akan libatkan di sini adalah yang pertama itu perizinan dari orang tua atau dari komite Pak, kemudian koordinasi dengan wali kelas gitu kan Pak ya, wali kelas ya, kemudian kurikulum Pak, wakil kurikulum, dan juga yang pastinya kepala sekolah Pak. Oke. Yang akan saya libatkan untuk tadi rencana aksi tadi. Oke, baik. Jadi ini sudah terlihat nih rencana Pak Salman ya, sudah terlihat. Jadi sudah ada solusi dari Pak Salman. Kemudian karena waktu kita nih Pak Salman di akhir pembicaraan kita nih ya, kira-kira apa nih kesimpulan akhir dari percakapan kita pada malam hari ini nih?
Apa yang bisa Bapak Baik. simpulkan? Yang akhirnya saya ambil kesimpulan dari coaching dengan Bapak ya, alhamdulillah akhirnya saya bisa mencoba untuk apa ya istilahnya menata kembali rencana-rencana saya ke depannya terkait minat belajar matematika anak-anak saya gitu. Dan juga nanti rencana-rencana itu pasti akan saya libatkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di situ, seperti komite, wali kelas, kurikulum, dan kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya penasaran nih, Pak Salman, karena kasusnya Pak Salman ini hampir sama dengan saya. Jadi saya ingin kita percakapan ini di lain waktu. Saya ingin ketemu dengan Pak Salman lagi nih, supaya pengalaman Pak Salman ini siapa tahu cocok di sekolah saya gitu ya. Kira-kira kapan nih kita bisa dari rencana Bapak ini, Pak nih? Oh iya, insya Allah nanti mungkin ketika saya siklus 1 bulan gitu Pak ya, nanti saya akan evaluasi. Nanti kalau saya terkendala lagi, maka nanti saya akan minta coaching lagi ke Bapak seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Salman ya. Saya berharap dari percakapan pada malam hari ini semoga bermanfaat nih untuk Pak Salman juga saya ya. Terima kasih Pak Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga terima kasih ke Pak Aspuri ya. Ya, sama-sama Pak. Selamat ini menjalankan tugas. Oke. Silahkan potong. Terima kasih Pak Aspuri sebagai coach dan Pak Salman. Mic-nya potong, mic-nya. Sorry, maaf. Terima kasih sesi 2 sudah kita lalui, yaitu Pak Aspuri sebagai coach dan Pak Salman sebagai coach. Ya mungkin selanjutnya adalah kita coba menyimak dari observer 2 Pak Alpian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Otong. Menurut hemat pengamatan dari jalannya coach yang dipraktekkan oleh Pak Aspuri dengan Pak Salman, ini ada memang beberapa yang terlihat dan tercatat. Di sini saya mencatat bahwa Pak Aspuri sebagai coach, dia mampu menggali masalah-masalah dan kekuatan serta saran-saran yang bisa digali dari si coachingnya tersebut. Sehingga si coachingnya itu juga Pak Salman mengatakan bahwa permasalahan tersebut dengan secara gamblang, dengan jalan-jalan rencana-rencana yang sudah beliau tata dengan rapi, mulai dari motivasi anak dengan cara menumbuhkan kesadaran, melalui perubahan mindset dengan cara Pak Salman tersebut membuat soal sesuai dengan proses berpikir anak. Jadi tidak berpikir secara gurunya sendiri. Dan memunculkan tadi lomba-lomba agar anak lebih termotivasi lagi dalam level-level yang kecil yang tentunya disesuaikan dengan kondisi pengetahuan si anak tersebut. Dan Pak Salman juga sudah memberikan penggalian dan masalahnya dengan situasi pembacaannya sendiri, yaitu dengan pembelajaran bermakna, di mana pembelajaran bermakna ini semua murid akan diberikan suatu materi yang mungkin berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang ada pada murid tersebut. Dan tadi juga ada komitmennya bahwa beliau akan melakukan 1 bulan sekali mengevaluasi jalannya apa yang telah direncanakan dalam rencana aksi tersebut. Dan apabila memang masih terdapat hal-hal yang serupa, beliau akan kembali meng-coach, datang ke coachnya yaitu ke Pak Aspuri. Itu saja Pak Otong. Oke, terima kasih Pak Alpian telah memberikan hasil dari pengamatannya. Ya memang ini praktik coach dan coaching yang luar biasa. Ya posisi Pak Aspri sebagai coach sudah kelihatan lebih kelihatan profesional ya, dimana alur tirtanya pun sudah muncul. Dalam menyepakati tujuan itu sudah jelas apa yang akan diharapkan oleh Kuci. Kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan Kuci juga muncul. Kemudian rencana-rencana aksi bahkan digali terus, bahkan sampai beberapa alternatif, beberapa solusi juga digali oleh coach, sehingga Kuci pun mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.
Dan selanjutnya pun komitmen pun sama, Kuci juga menyampaikan bahkan nanti hasil dari komitmen tersebut nanti akan mungkin kopi darat lagi ya di kesempatan yang lain, karena sama-sama Coach dan Kuci ini adalah sama-sama pengajar guru matematika sehingga sangat klop dan klik ya. Itu mungkin di sesi 2 Pak Aspuri sebagai pemimpin diskusi kali ini. Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali ke sebelum itu mungkin dari Pak Aspuri ada sepatah dua patah kata pengalaman menjadi coach, silakan dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Otong dan Pak Apian. Saya melakukan coach dengan Pak Salman ini luar biasa, dan saya ada hal-hal yang ada hal-hal yang memang saya merasa masih kurang yang harus saya kembangkan, terutama nih dalam mengidentifikasi gitu ya, kemudian juga dalam alur tirtanya, kemudian juga dalam rencana aksi, karena saya merasa nih kurang menggali nih, Pak Abian kurang menggali di sisi permasalahan dari Pak Salman gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari kegiatan praktek coaching ini membuat saya untuk kedepannya lebih banyak berlatih dan harus terus mengembangkan coaching ini, dan semoga bermanfaat minimal di sekolah saya sendiri. Itu saja Pak Otong. Oke. Pak. Terima kasih Pak Aspuri yang sudah mempraktikkan sebagai coachnya. Mungkin kita akan berlanjut ke sesi 3 ya, merubah posisi. Mangga dikembalikan ke Pak Aspuri untuk mengatur semuanya. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya yang bertindak selaku coach Pak Apian ya? Ya. Oke, dan coachnya saya sendiri, dan nanti yang memandu atau yang pengamatnya adalah Pak Salman dan Pak Otong. Selaku pengamat 1, saya serahkan ke Pak Salman untuk memandu di awal kegiatan. Silakan Pak Salman. Baik, terima kasih Pak Aspuri. Ya, kita kali ini masuk ke sesi 3, ke coaching sesi 3, yaitu di mana observer 1 yaitu saya sendiri, Salman Al-Farisi, observer 2 Pak Otong ya Pak? Pak Otong ya? Betul Pak. Pak Otong selaku observer. Benar ya Pak Otong selaku observer 2 nanti akan memberikan umpan balik ke coach dan coach atau coaching yang akan dilakukan di sesi 3 ini. Nah, kemudian dari coachnya itu ada Pak Avian dan coachnya Pak Aspuri. Baik, sebelum kita masuk ke aktivitas coaching sesi 3 ini, mungkin saya mencoba untuk mereview kembali poin-poin penting dalam aktivitas coaching ini, Pak Avian. Yang pertama Pak Avian, bagaimanakah kesiapan presensi yang Bapak dapatkan untuk hari ini? Apakah sudah kehadiran full atau masih perlu dipersiapkan kembali Pak Afian? Ya, insya Allah pada malam hari ini saya sebagai coach akan berusaha menghadirkan penuh baik dari raga maupun pikiran dalam sebagai coach tersebut, Pak Salman. Oke, baik. Kemudian dari coach Pak Aspuri, bagaimana untuk presensinya? Apakah sudah siap atau perlu persiapan lagi? Siap 100% Pak. Baik, siap ya. Baik Pak Afian, untuk poin berikutnya yaitu sebagai pendengar aktif, dan saya yakin Pak Afian sudah mempersiapkan itu semua dan juga pertanyaan berbobotnya Pak Afian ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, saya mau coba untuk melihat dulu kondisi emosional dan sosial dari Pak Afian bagaimana malam ini? Kalau malam ini cukup di angka 75% Pak gitu ya, karena masih banyak lagi pikiran-pikiran yang lainnya, 20%-nya di materi-materi yang lainnya gitu. Mungkin 70% itulah saya ada posisi emosinya Pak. Oke, baik. Walaupun 75%, semoga aja nanti pada saat sudah masuk di coachingnya, di aktivitas coaching bisa menjadi 100% untuk momentumnya 100% gitu ya Pak Fian. Dan Pak Aspuri bagaimana untuk sosial emosinya? Sekarang saya emosi 70% Pak, turun Pak. Turun ya. Ya, tapi tetap baik, nggak apa-apa 70%, tapi saya berdoa semoga nanti pada saat kegiatan coaching nanti ada momentum menjadi 100% ya.
Ya, mungkin itu saja diawali dari observer 1. Silakan untuk Pak Alfian, untuk aktivitas coachingnya saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Salman. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan dekon, ya, di mana saya sebagai coach dan Pak Aspuri sebagai coachnya. Nanti pada cara tersebut Pak Aspuri sebagai coach akan mengangkat permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada waktu pembelajaran. Dan alangkah baiknya untuk singkat waktu kita mencoba agar Pak Aspuri menjelaskan permasalahan dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh beliau. Waktu dan tempat, mangga Pak Aspuri. Baik, terima kasih Pak Alfian. Mungkin saya diubah nih permasalahannya Pak. Saya kaitannya dengan rekan sejawat Pak ya. Dengan rekan sejawat Pak. Supaya beda dari yang lain Pak. Jadi saya itu Pak, rencana ini ke depannya mau membentuk komunitas praktisi di tingkat sekolah Pak. Dan saya sudah mulai melakukan semacam obrolan singkat gitu ya. Cuma di tengah perjalanan ini ternyata banyak rekan-rekan saya itu yang back gitu Pak, apa namanya ya, yang tidak bagi mereka itu apa sih gitu, untuk apa sih gitu. Padahal saya rencana itu ke depannya ingin sekali minimal di sekolah saya ini ada komunitas praktisi yang ingin saya bentuk Pak. Seperti itu Pak masalahnya Pak. Baik. Jadi tujuan yang diharapkan oleh Bapak itu komunitas yang bagaimana yang bisa tumbuh di sekolah itu Pak? Baik, yang saya coba untuk tawarkan kepada rekan-rekan Pak, bukan saya tawarkan Pak, tapi saya melakukan angket dulu ke rekan-rekan sejawat. Saya melakukan angket itu di luar jam kerja Pak ya. Malam-malam saya mengirimkan link angket kira-kira komunitas apa kebutuhan untuk atau keresahan rekan-rekan saya di sekolah gitu. Dan ternyata mayoritas itu semuanya ingin ke bidang IT, Pak. Mungkin mereka menyadari bahwa saya selama ini memang sering berbagi dengan rekan-rekan di IT, Pak. Di bidang IT ya. Menurut Bapak, tujuan yang ingin dicapai itu apakah penting buat Bapak? Ya, tujuan saya Tujuan saya mengajak rekan-rekan itu karena satu, kita kan didorong Pak ya, peran kita selaku guru penggerak, kita harus punya dampak terhadap lingkungan sekolah kita. Nah itu tujuannya seperti itu, dan juga saya menyadari Pak, di lingkungan kerja saya ini, mungkin kemampuan rekan-rekan sejawat ini masih 70% mungkin ya, kemampuan IT-nya itu masih apa namanya, boleh dibilang mungkin gaptek lah Pak ya. Inilah menjadi PR saya Pak, itu tujuan saya Pak. Gitu ya. Oh, jadi Bapak itu ingin mengembangkan dari bidang IT-nya, yang penting komunitas praktisinya bisa ya. Nah, menurut Bapak, adakah kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, Pak, kemampuan yang dimiliki oleh Bapak dalam bidang IT? Nah, untuk kemampuan, saya insya Allah Pak siap untuk siap berbagi ya, dan saya pun tidak dalam posisi untuk mengajari gitu, karena saya terkadang itu tidak melepaskan sejauh mana kita posisi mengajari gitu. Jadi saya mengajak yuk kita kolaborasi bareng-bareng gitu, berbagi. Jadi seperti itu Pak yang saya tekankan. Cuma yang saya temukan di lapangan sulitnya gitu ya, sulitnya mengajak rekan yang lain. Tapi saya di tengah perjalanan ini sudah mendapatkan 2 rekan Pak yang mau terlibat lah di komunitas ini. Iya. Maksud sulitnya itu bagaimana Pak? Nah, ini kesulitan saya ini mengajak rekan-rekan ini untuk gabung di komunitas ini gitu, Pak. Dan mereka sifatnya acuh-acuh gitu. Apa yang dilakukan, langkah-langkah yang telah Bapak lakukan untuk bisa menarik rekan tersebut menjadi lebih banyak lagi daripada jumlah yang 2, berubah menjadi 3 sampai 4, Pak? Ya, langkah yang akan saya coba lakukan adalah tadi ya, kita secara personal. Jadi kita pendekatannya secara personal.
kemudian juga saya mencoba menunjukkan kebermanfaatan IT ini apa sih gitu dalam proses mengintegrasikan teknologi dalam kelas di dalam pembelajaran. Jadi saya secara person to person Pak ya, jadi kita dengan rekan itu, nih loh manfaat aplikasi ini gitu, kemudian ini manfaatnya untuk pembelajaran siswa seperti apa. Dengan harapan dengan saya memberikan seperti itu, mereka mau gitu, mau coba untuk terlibat aktif atau mau masuk ke dalam komunitas yang ingin saya bentuk seperti itu. Betul. Sip. Terus Pak, apakah dalam mencapai tujuan tersebut, kalau kita bikin skala 1 sampai 10, 10 itu sudah dapat terbentuk komunitas dan 1 itu masih belum Pak. Jadi posisi Bapak itu ada di sekitar posisi yang mana Pak? Dari kesiapannya itu Pak? Baik, saya kalau ngelihat rank angka 1 sampai 10 mungkin saya masih di 50, Pak. Jadi perjuangan saya belum selesai nih. Jadi saya baru step di pertengahan ini. Jadi memang perjuangannya harus meningkat ke atas itu agak lumayan berat nih, Pak nih. Tapi mudah-mudahan saya akan coba terus gitu ya. Tidak patah semangat untuk terus berbagi dan mengajak rekan-rekan untuk apa namanya? Untuk coba mau gitu ya, mau untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Nah, kalau Bapak punya rencana ke depannya ingin meningkatkan ke angka berapa, Pak? Dalam minggu ke depannya, Pak? Saya tidak muluk-muluk, Pak. Jadi angka 80 saya sudah ongoing lah gitu ya. Artinya saya kalau sudah dapat hampir angka 8 itu saya sudah siap untuk ongoing gitu. Bagaimana strategi Bapak untuk bisa mencapai hal tersebut, Pak? Ya, strateginya karena saya menyadari gini, Pak, saya kadang-kala berpikir juga ya, kadang-kala guru-guru itu karena mungkin posisi kita sederajat, Pak ya, selevel dengan rekan-rekan, kadang-kala itu jadi penghambat juga. Jadi saya menyadari seperti itu. Nah, makanya saya akan coba melibatkan kepala sekolah, Pak ya, melibatkan kepala sekolah, karena kadang guru-guru, rekan-rekan kita ini, kalau memang dipaksa oleh atasan tuh biasanya mau gitu. Dengan apa namanya, makanya saya akan coba mempengaruhi kepala sekolah supaya kepala sekolah pun bisa membackup atau mensupport niat saya ini supaya guru-guru ini mau terlibat gitu dengan alasan yang rasional sudah tentu ya. Seperti itu, Pak. Nah, bagaimana Pak perencanaan waktu dan rencana aksi Bapak itu, Pak? Akan pelaksanaannya bagaimana tahapannya, Pak? Ya, tahapan atau rencana saya berharap 1 bulan ke depan ya, 1 bulan ke depan ini pembentukan komunitas ini sudah terbentuk, Pak. Mungkin langkah awal tadi saya komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua saya akan coba memperkuat angket atau memperkuat mencari keresahan rekan-rekan ini di bidang apa gitu dalam memperbaiki proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ini. Jadi saya akan coba coba bukan menawarkan artinya solusi mencoba menggali keresahan ini di bidang apa sehingga membuat mereka menarik untuk. Jadi saya rencana sebulan, Pak. Sebulan ke depan saya insya Allah akan coba untuk supaya terbentuklah komunitas ini. Terus Pak, bagaimana cara Bapak monitor dan menjaga akutabilitas rencana aksi Bapak tersebut, Pak? Ya, saya akan mencoba. Saya kebetulan punya rekan yang seide dengan saya. Saya akan coba melibatkan rekan ini yang 3 orang ini, yang 2 orang ya, di luar saya 2 orang. Saya akan coba bekerja sama dengan 2 orang ini yang seirama dengan saya untuk saling mengingatkan dari perencanaan target supaya ini bisa berjalan dengan baik. Sesuai rencana. Sesuai rencana ya. Nah, menurut Bapak, kesimpulan dari sesi coaching ini dengan rencana aksi apakah bisa diungkapkan, Pak? Ya, dari pembicaraan ini akhirnya saya bisa bisa mengetahui dan mengidentifikasi ya keresahan saya itu memang satu membutuhkan kesabaran, yang kedua juga butuh kerjasama dengan pimpinan, kemudian juga harus melibatkan pihak lain di luar saya,
kemudian juga harus punya target waktu, dan yang tak kalah penting adalah kita mampu bisa menemukan kebutuhan-kebutuhan rekan ini dalam hal apa gitu, keresahan apa yang harus coba kita tangkap supaya komunitas ini bisa menjadi tertarik bagi rekan kita di sekolah. Seperti itu, Pak. Baik. Terus komitmen Bapak dalam mencapai tujuan bagaimana, Pak? Ya, komitmen saya, komitmennya adalah bahwa ini harusnya ini harus terbentuk gitu, 1 bulan ke depan itu. Oke. Nah, Pak, yang Bapak rasakan ketika di sesi coaching ini dengan tujuan yang Bapak harapkan, bagaimana perasaannya, Pak? Perasaan apa nih, Pak nih? Perasaan setelah mengikuti coaching dengan harapan-harapan Bapak, itu bagaimana sekarang rasakan? Yang tadinya bagaimana gitu, karena bagaimana lagi sekarang itu, Pak? Ya, ternyata coaching ini luar biasa, Pak. Jadi membuat kita ini apa ya, yang tadinya tidak menemukan solusi, mungkin ada solusi ya, tapi mungkin dengan coaching ini memperkuat solusi-solusi tadi, dan juga ada solusi tambahan. Seperti itu, Pak. Baik. Ada lagi, Pak, yang ingin Bapak sampaikan? Sudah cukup, Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak Alpian sudah ini nih membantu menggali segala solusi yang keresahan yang saya miliki, Pak. Makasih, Pak Alpian. Terima kasih juga buat Pak Aspuri. Ternyata permasalahannya yang didapatkan dari Bapak, dan juga ada pemecahan peluang-peluang dan kemampuan yang ada di Bapak. Semoga apa yang Bapak harapkan ke depannya bisa terwujud, terbentuknya komunitas praktisi di sekolah Bapak. Dan nanti saya akan memonitor Bapak ke depannya sejauh mana langkah Bapak terrealisasi berdasarkan reaksi rencana aksi Bapak tersebut. Itu saja mungkin pada acara sesi 3 pada coaching kali ini. Saya serahkan lagi pada Pak Salman. Mangga Pak Salman. Pak Salman. Silakan Pak Salman sebagai pengamat 1, mangga. Interaksi untuk melakukan lihat mitraan, kemudian kekreatan, dan juga tidak ya, kita lihat Terima kasih Pak Salman. Dilanjut potongannya mungkin ya, Pak Salman ada. Oke, terima kasih Pak Salman atas waktunya. Mungkin saya sebagai observer 2 tadi mengamati praktik coaching ini antara Pak Alfian sebagai coach dan Pak Aspuri sebagai coach sangat luar biasa. Dimana di situ sudah muncul paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada kunci ya, kemudian bersikap terbuka juga. Sebagai kunci itu benar-benar keingintahuan atau penggalian diri sudah muncul, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat juga bahwa ada sedikit keresahan yang dirasakan kunci pun di situ terurai ya dalam paradigma. Jadi secara inti praktik itu sangat luar biasa. Adapun alur-alur percakapan yang kita pelajari di alur Tirta juga muncul dari mulai penetapan tujuan, pengidentifikasian masalah, kemudian ke rencana aksi, bahkan ke tanggung jawab ataupun komitmen sudah muncul. Jadi itu praktik coaching yang sudah sangat luar biasa. Ya, selamat pada Pak Alpian, Pak Aspuri sudah mempraktikkan praktik coaching kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya mungkin kembali ke Pak Aspuri sebagai pengatur sesi ya terakhir. Ya, terima kasih Pak Otong atas komentar atau umpan balik dari kegiatan coaching kami kali ini di sesi 3 ya. Baik, kita selanjutnya masuk sesi terakhir ya, di mana Pak Salman ini berperan sebagai coach dan Pak Otong sebagai coachee. Dan selaku pengamat 1 yaitu Pak Alpian untuk
silahkan melakukan percakapan praobservasi. Silakan Pak Alpian. Terima kasih Pak Aspuri atas waktunya. Buat Coach Pak Salman ya, kita ingatkan kembali bahwa ada kompetisi coaching yang perlu dipahami oleh para coach. Di antaranya kan ada 3 ya. Yang pertama itu kira-kira apa itu Pak Salman? Ada yang kesadaran penuh ya. Terus juga ada yang keduanya apa Pak Salman? Masih ingat? Pendengar aktif. Ketiganya? Pertanyaan yang berbobot. Ya, memang pertanyaan berbobot seperti itu ya yang perlu diungkap di malam hari ini supaya Pak coachnya bisa mengungkapkan permasalahan dan potensi yang ada di diri coach tersebut. Pak Salman, kira-kira apa ya penilaiannya sudah Pak Salman itu kan ya sudah ditetapkan ya tentang kriteria rentang rubrik penilaiannya ada kan ya? Betul, rubrik penilaiannya juga sudah dilaksanakan oleh Pak Salman. Kemudian juga hal-hal yang mungkin teknisnya sudah Pak Salman persiapkan. Untuk lebih lanjutnya, mangga Pak Salman waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Alfian selaku observer 1. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi 4 aktivitas coaching kali ini. Saya selaku coach dan Pak Otong selaku coachee. Baik, selamat malam Pak Otong. Selamat malam Pak Salman. Alhamdulillah. Baik Pak Otong. Baik Pak Otong, bagaimana Pak Otong? Apakah ada yang mungkin bisa kita jadikan aktivitas coaching terkait kendala yang ada di Bapak? Terima kasih. Mungkin sebenarnya ada beberapa permasalahan terutama yang berhubungan dengan sekolah saya, Pak. Ya mungkin saya akan lihat aja pilih beberapa hal mungkin terutama SMK 1 itu dikatakan SMK pusat keunggulan atau sekolah penggerak gitu ya. Kemudian segala halnya itu selalu SMK 1. Ada keresahan di diri saya sebagai guru apalagi saya diberi kesempatan untuk menjadi guru penggerak di antaranya bagaimana mempertahankan gitu ya. Mempertahankan bahkan mungkin mencapai prestasi-prestasi yang ada di sekolah. Mungkin percakapan malam ini kita bawa ke manajerial sekolah, Pak. Ya karena tadi kita udah melihat di sesi sebelumnya dari mulai kelas kemudian Pak sesi 3 juga sudah membahas tentang pembangunan komunitas belajar. Saya akan mencoba agak sedikit lebih luas mungkin di tingkat manajerial. Itu mungkin ada beberapa keresahan di antaranya mungkin itu tadi Pak. Meningkatkan prestasi sekolah mungkin gitu ya, meningkatkan prestasi atau menjaga lah ataupun menstabilkan gitu ya. Dalam mempertahankan kredibilitas atau nama baik sekolah itu yang mungkin yang agak sedikit dalam merasa pikiran saya itu adalah beban gitu ya. Apalagi saya sebagai perwakilan atau yang diamanati ataupun yang diberi kesempatan untuk menjadi guru penggerak di SMK 1. Itu mungkin Pak Salman keresahan ataupun permasalahan yang mungkin bisa kita disampaikan oleh saya gitu kepada Pak Salman. Baik Pak Otong, tadi yang Bapak tujuan yang Bapak coba untuk sampaikan masalah dari tujuan tersebut. Kemudian kira-kira dari coaching ini nanti apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan yaitu tetap sekolah menjadi pusat keunggulan, menjadi sekolah favorit ya, menjadi sekolah pusat prestasi. Itu yang diinginkan ya, mungkin kemudian semua stakeholder mendukung ke dalam hal tersebut ya, semua kompetensi yang ada di sekolah dimaksimalkan dari mulai mungkin dari mulai kepala sekolah, komite, guru, bahkan staf TU, bahkan ke level paling mungkin petugas yang paling ringan atau paling bawah adalah caraka atau tim kebersihan mungkin itu. Jadi itu harapan sayanya. Jadi semua bertanggung jawab gitu bagaimana menjaga marwah sekolah unggulan tersebut. Itu Pak Salman. Baik Pak Otong, sejauh ini Bapak mengajar di SMK 1 Rangkas Bitung yang mana di situ sebagai sekolah unggulan di Kabupaten Lebak. Dari pandangan atau viewernya Pak Otong, apa keunggulan yang ada di sekolah itu yang Bapak lihat? Oke, terima kasih Pak Salman. Dari mulai mungkin bisa dikatakan lah
Secara sarana prasarana kita bisa bersaing ya. Bahkan semua jurusan di sekolah saya itu ada 8 jurusan, Pak. Ada 8 kompetensi dan semua itu memiliki ruang praktik. Jadi bukan SMK sastra, bukan SMK sejarah lagi. Jadi langsung di bidang tersebut. Bahkan SMK 1 sudah masuk ke teaching factory atau pelajaran berbasis industri, di mana pembelajaran berbasis industri itu merupakan sebuah kerjasama antara industri dengan kurikulum. Jadi industri itu masuk ke dalam kurikulum, ada muatan-muatan yang dititipkan dari industri sehingga nanti SMK 1 itu harus mengeluarkan lulusan-lulusan yang siap sesuai dengan industri itu. Makanya di situ di SMK 1 itu ada yang disebut dengan teaching factory gitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita melihat sumber daya manusianya. Kita memiliki 76 guru. Hampir semua ASN bahkan P3K itu sudah tersertifikasi, artinya sudah punya sertifikat profesional. Kemudian golongannya pun sudah ada 10 orang yang golongan 4B. Kemudian apalagi tenaga bimbingan konselingnya pun ada sekitar 8 orang. Kemudian perpustakaan sudah pernah jadi juara. Kemudian sekolah kita juga selain unggulan juga sekolah sehat. Kemudian sekolah adiwiyata alias rindang gitu ya, nyaman dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan bahwa sekolah bagaimana langkah SMK 1 untuk mempertahankan prestasi tersebut. Itulah keunggulan-keunggulan Oke, yang mungkin baik Bapak. disampaikan. Oke, baik Bapak. Nah, berdasarkan dari pribadi Bapak sendiri, apakah keunggulan dari Bapak sendiri ya, potensi dari diri Bapak sendiri yang mungkin bisa didistribusikan gitu untuk menjaga atau mempertahankan keunggulan dari SMK 1 Rangkas ini, Pak? Secara pengalaman sih sudah pernah ya, ketika saya diberi diamanati, kalau bahasa saya adalah ketika mengawinkan dua tugas tambahan, yaitu diantaranya adalah wakil sarana prasarana dan keuangan atau bendahara. Nah, dua kawinan tersebut ternyata sangat efektif ketika dipimpin oleh seorang manajerial yang mungkin support terhadap program tersebut. Sehingga terus terang ketika saya diamanati tahun 2018 itu mungkin kalau Bapak pernah melewat ke SMK 1, wajah perwajahannya pun mungkin belum seperti sekarang gitu. Nah, mungkin ketika kawin ada tugas itu, ada kepercayaan dari kepala sekolah antara program Sarpras dengan karena dirinya sendiri, saya sendiri sebagai keuangannya terlaksana gitu. Jadi mimpi-mimpi, ide-ide dari rekan-rekan dan teman-teman untuk memperhatikan tanda petik sarana prasarana aja itu sangat 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 langsung terrealisasi. Itu bentuk-bentuk yang mungkin bisa saya sampaikan ke potensi waktu itu ya. Adapun sekarang ya ketika saya diberi amanat untuk guru penggerak dan kemudian saya berjanji ketika saya sudah di golongan tertentu saya akan berhenti menjadi keuangan. Kebetulan saya meregenerasi juga dan alhamdulillah dipercaya menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya meregenerasi kemudian ikut guru penggerak, jadi saya terus akan berniat memberikan kontribusi kepada sekolah gitu. Secara pribadi untuk di jurusan aja ya, di jurusan akuntansi pernah beberapa pengalaman membawa bahkan ke tingkat nasional. Ya, saya pernah bahkan ditunjuk menjadi panitia LKS ya. LKS itu adalah lomba kompetensi yang sangat bergensi di SMK. Lomba kompetensi siswa. Waktu itu diselenggarakan di gedung ICS Serpong, Serang, bahkan alhamdulillah saya menjadi penyelenggara tingkat nasional, ketemu semua dengan siswa se Indonesia. Itu hal-hal yang mungkin bisa bentuk dari bagaimana mempertahankan prestasi sebuah sekolah gitu. Kan kita memberikan sebuah teladan juga ke rekan-rekan yang lain gitu supaya mereka mungkin termotivasi. Itu mungkin Pak Salman yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, kemudian dari pantauan yang Bapak lihat saat ini dan nanti mungkin ke depannya, apakah kekhawatiran yang akan terjadi terhadap keunggulan dari SMK Negeri 1 Rangkas menurut Bapak? Terus terang kekhawatiran yang paling utama adalah di pucuk pimpinan, di manajerial, di pimpinan. Ya, ketika sebuah manajer atau bisa dikatakan tanda petik kepala sekolah aja yang tidak punya visi itu khawatir sekali, tidak akan ada niatan untuk meningkatkan sekolah. Ya, mungkin
karena jumlah SMK besar, mungkin dananya pun besar, ketika tidak ada visi ke situ, ya otomatis tidak akan muncul ke peningkatan kualitas, ya mungkin bagi ke arah lain gitu ya. Atau dalam hal yang tanda petik ya mungkin ke arah-arah yang kurang baiklah disampaikannya seperti itu. Itu kekhawatiran yang saya sangat itu kan takutkan gitu ketika di manajerial tidak didukung oleh staf pimpinan yang memang konsen terhadap peningkatan dan mempertahankan mutu ya kualitas sekolah. Seperti itu, Pak. Baik, tadi Bapak sudah menjabarkan tentang kekhawatiran Bapak dari keunggulan sekolah SMK 1 Rangkas. Kemudian sebelumnya lagi Bapak sudah menjabarkan juga potensi diri Bapak. Nah, kira-kira apa rencana yang bisa Bapak coba desain gitu, rencana yang Bapak coba akan desain untuk mempertahankan keunggulan sekolah ini, Pak? Saya ingat pada sebuah konsep bahwa ketika merubah sesuatu itu jangan kita bermimpi dulu. Pertama yang harus kita lakukan adalah langkah yaitu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita membangun diri sendiri untuk membangun bagaimana mempertahankan prestasi. Jadi langkah utama adalah kita membangun konsep diri kita dulu sendiri. Bagaimana untuk memajukan sekolah. Kemudian kita akan sedikit lingkarannya membesar adalah kita akan mencari teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang mungkin sevisi dan searah setujuan dengan kita. Ya, yang mungkin bisa diajak kerjasama bagaimana mempertahankan itu. Walaupun memang berat, ketika manajemen tidak mendukung itu akan sangat berat sekali. Tetapi minimal kita bisa mempertahankan, tidak sampai mundur itu targetnya. Jadi intinya langkah awal adalah satu kita dari diri kita sendiri komitmen bahwa alhamdulillah kesempatan guru penggerak kita jadi momen gitu. Dan jadi mungkin kita jadikan Cipta sebagai teladan. Kita jadikan sebagai untuk motivator ke rekan-rekan yang lain seperti itu. Makanya saya dorong terus rekan-rekan itu untuk tumbuh kembang baik di di komunitas maupun di kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya mendukung terhadap perkembangan sekolah kita ini, sekolah SMK Sarkas itu. Seperti itu, Pak. Baik, itu tadi rencana aksi yang akan Bapak lakukan dilihat dari kelebihan potensi ada Bapak dan juga kelemahan yang mungkin akan terjadi di sekolah itu. Nah, menurut Bapak siapa yang nanti akan Bapak libatkan di proses rencana Bapak itu? Yang pasti setelah diri sendiri kita punya sebuah visi yang jelas, yang berikutnya adalah kita cari teman-teman yang mungkin satu frekuensi lah. Kemudian kalau dilihat dari langkah berikutnya mungkin kita bisa sedikit ngaruh lah ke level yang lebih tingkatnya adalah ke para kaprog. Kemudian ke rekan-rekan Wakasek dan seterusnya. Apa yang saya harus pertahankan tetap dipertahankan. Walaupun memang sekali lagi berat ketika emang tidak satu gelombang, tidak satu frekuensi dengan manajerial itu yang mungkin nanti akan jadi tantangan. Tapi tidak jadi pesimis, yang pasti tetap diri kita sendirilah yang harus memulai gitu. Kalau tidak itu ya siapa lagi gitu. Jadi itu intinya. Pertama dari kita sendiri, kemudian ke rekan-rekan sejawat yang satu frekuensi, kemudian ke jabatan-jabatan lain yang mungkin akan sedikit berpengaruh yang bisa kita ajak untuk berkomunikasi, berdiskusi bagaimana mempertahankan dan meningkatkan terus prestasi sekolah kita. Begitu ya Pak ya. Jadi untuk tadi keterlibatan yang sudah Bapak jabarkan tadi ya, siapa yang terlibat itu. Nah, dari itu semua kira-kira nanti langkah jangka pendek dan juga jangka panjang yang akan Bapak terapkan apa tuh Pak kira-kira? Langkah jangka pendek adalah terutama ya kita akan coba tetap mempertahankan dalam segi kualitas proses pembelajaran. Tentu saya akan ngobrol dengan bagian kurikulum. Kemudian bagaimana meningkatkan tingkat kualitas ke budaya positif atau kedisiplinan siswa, saya akan ngobrol dengan Wakasek kesiswaan karena itu semua yaitu rekan-rekan sejawat saya gitu. Dan alhamdulillah mereka semua bisa diajak ngobrol, satu frekuensi, satu tujuan. Kemudian untuk hal peningkatan terhadap dunia industri dan dunia kerja juga kita akan ngobrol dengan Wakasek Humas. Kemudian yang terakhir mungkin untuk mempertahankan bagaimana aset dan kekayaan SMK 1 ya mungkin tanggung jawab saya sendiri. Jadi pembantu-pembantu kepala sekolah yang paling utama mungkin yang harus tetap kita jaga dalam frekuensi yang sama. Kalau salah satu itu sedikit kurang frekuensinya ya mungkin akan sedikit terkendala. Tapi alhamdulillah selama ini
4 komponen pembantu kepala sekolah tersebut masih dalam satu frekuensi, jadi kita bisa mempertahankan. Adapun unsur-unsur ke bawahnya, para kaprok, wali kelas itu biasanya lebih nurut ke para wakil tersebut ya, walaupun ada tantangan hal lain ya. Seperti itu. Oke, baik Pak Otong. Saya sudah melihat beberapa rencana Bapak, dilihat dari potensi dan juga kekhawatiran yang Bapak coba jabarkan. Seharusnya sudah ditemu kenali ya Bapak itu kekhawatiran Bapak tadi di awal gitu. Nah, bagaimana? Apakah sudah mulai menemukan ritme yang diharapkan dari masalah Bapak? Ya. Jadi ada sedikit kalau dalam perasaan mungkin plong ya, ketika saya ngobrol dengan Pak Salman itu sedikit plong, ternyata memang sebuah permasalahan itu harus disampaikan. Ketika disampaikan ternyata beban itu agak berkurang gitu. Itu mungkin manfaatnya kenapa ada pembelajaran dalam coach itu ya. Dengan demikian saya bersyukur gitu bisa ada materi ini. Karena dengan demikian berarti saya tahu bahwa langkah-langkah saya harus kemana, kemudian apa saja yang saya kerjakan gitu. Sehingga hal itulah yang mungkin diharapkan bagaimana kita mempertahankan pendidikan ini tetap berkualitas seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Otong. Saya rasa Bapak sudah menemukanali masalah Bapak, kemudian dari Bapak sendiri Bapak juga sudah menemukanali rencana-rencananya untuk rencana-rencana untuk tadi ya solusi dari kendala yang Bapak jabarkan di tujuan awal tadi. Oke. Jika nanti mungkin ada kendala kembali bisa kita lakukan aktivitas. Siap. Seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk coaching sesi 4. Saya selaku coach dan Pak Otong saya selaku coach dan Pak Otong selaku coach. Cukup sekian, saya kembalikan ke observer 1. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salman dan Pak Otong, memang cukup luar biasa ya, di mana coachnya ini bisa membuat coachnya nyaman membuka lebar ya. Jadi peluang-peluang dan kendala-kendalanya udah muncul ya, di mana tadi coach mendengarkan apa keluhan secara aktif dari coachnya dan coachnya juga memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh coach ya. Kedua juga tadi pertanyaannya juga nyambung dengan apa yang dirasakan oleh coachnya sendiri ya, di mana nyambungnya coachnya ini dapat diberdayakan sehingga dia bisa beropini dengan masalah-masalah dan mencari solusi permasalahannya. Dilihat dari Tirtanya memang ini cukup luar biasa, tujuannya terungkap ya di awal dengan penyampaian-penyampaian pertanyaan-pertanyaan pancingan dari coach pada coachi. Juga identifikasinya juga sama ketika kasus manajerial yang diangkat, itu ada identifikasi permasalahannya dan juga ada rencana aksi yang akan diwujudkan oleh para coachinya, dan juga adanya tanggung jawab dari coachi untuk melaksanakan dengan melibatkan aktif dari komponen-komponen dari sekolah seperti para waka dan kaprognya. Nah, itu saja, kemungkinan besar mungkin akan ditambahkan lagi oleh Pak Aspuri sebagai pengamat 2, mangga observer 2. Sorry. Baik, terima kasih Pak Pian. Tadi sudah panjang lebar Pak Pian. Saya setuju dengan Pak Pian ya. Jadi 3 kompetensi coaching sudah muncul, kemudian alur Tirta juga sudah muncul dalam percakapan. Cuma mungkin bagian pertanyaan saya yang melengkapi dari coach nih, Pak Salman. Bagaimana Pak Salman perasaannya setelah melakukan aktivitas coaching dengan Pak Otong? Gimana perasaan Pak Salman nih? Agak deg-degan juga ya, karena kan di sini sebenarnya saya minim pengalaman ya, karena mungkin harusnya saya yang di coach, saya selaku coach harusnya ini malah saya selaku coach gitu ya. Gitu. Tapi ya ini memang pengalaman bermakna lah. Gitu. Terima kasih Pak Otong, Pak Aspuri dan Pak Apia. Baik. Mungkin itu yang saya. Kemudian Pak Otong gimana nih di coach oleh Pak Salman nih? Gimana nih perasaan Pak Otong nih? Luar biasa Pak Salman ya, anak muda yang potensial. Terus terang ya beliau itu bisa menggali alur pemikiran saya itu yang luar biasa. Sehingga pemikiran saya itu kebaca oleh beliau ke arah mana, saya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pun ya memancing diri saya untuk menyampaikan potensi apa yang harus saya kerjakan Pak gitu. Hebat, luar biasa Pak Salman emang. Baik, terima kasih
Pak Otto, Pak Somad, Pak Abdian. Akhirnya kita selesai sudah 4 sesi praktek coaching kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari yang berperan sebagai coach, kita terus mengembangkan kemampuan coaching kita. Kemudian yang kita berperan sebagai coach, mudah-mudahan pada malam hari ini pun ada titik apa istilahnya, ada titik temu dari keresahan, dari masalah yang kita masing-masing hadapi. Dan akhirnya saya sebelum tutup kegiatan pada malam hari ini, terima kasih nih ke semuanya